Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ateis bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Allah merupakan Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan jagat raya ini beserta makhluk-makhluk di dalamnya. Semua makhluk yang diciptakan Allah wajib tunduk kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna karena diberikan akal sehat untuk berpikir. Namun, akal atau pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sangatlah sedikit, sehingga kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang sangat jauh dari kemampuan akal kita, seperti menanyakan hal-hal yang sangat mustahil untuk diketahui oleh kemampuan akal. Misalnya menanyakan siapa yang menciptakan Allah, bagaimana rupa atau wujud Allah, dan lain sebagainya. Karena hal itu sangatlah mustahil untuk dicapai oleh akal manusia. Kisah berikut ini mengisahkan seorang ateis atau orang yang tidak percaya akan eksistensi Tuhan. Pada suatu hari ada seorang ateis yang memasuki sebuah masjid. Kemudian dia mengajukan 3 buah pertanyaan, tapi dengan syarat harus dijawab menggunakan akal. Artinya, pertanyaan yang diajukan tidak boleh dijawab dengan dalil, karena orang ateis memang selalu mengukur segala sesuatunya menggunakan akal atau bukti-bukti ilmiah. Dan mereka beranggapan bahwa dalil-dalil hanya dipercaya oleh pengikutnya saja. Sedangkan dia orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Oleh karena itu dia memberikan syarat agar pertanyaannya tidak boleh jawab menggunakan dalil. Lalu dia menentang orang-orang yang ada di masjid itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ini ada karena ada penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada jika tidak ada penciptanya? Kedua, bagaimana cara manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Dan pertanyaan terakhir, kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga dari api? Mendengar pertanyaan dari sang ateis tersebut, tak ada seorang jamaah yang mampu menjawab pertanyaan tersebut, kecuali salah seorang pemuda yang kemudian menjawab 3 pertanyaan di atas. Satu persatu pemuda tersebut mencoba menjawabnya, dan beginilah jawaban pemuda tersebut. Jawaban untuk pertanyaan pertama, pemuda itu berkata, apakah engkau tahu dari angka berapakah angka 1 itu berasal, sebagaimana angka 2 adalah hasil dari 1 tambah 1, atau 4 yang berasal dari 2 tambah 2? Ateis tersebut hanya bisa terdiam tanpa memberikan jawaban. Lalu pemuda itu melanjutkan, jika kamu tahu bahwa 1 itu adalah bilangan tunggal, dia bisa menciptakan angka lain, tapi dia tidak tercipta dari angka apapun. Lalu apa yang membuatmu sulit untuk memahami bahwa Allah itu zat maha tunggal, yang maha mencipta tapi tak bisa diciptakan? Lalu lanjut jawaban yang kedua. Pemuda tersebut mengatakan, saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita ketika di dalam perut ibu kita semua makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang kita makan dan minum, lalu bagaimana kita buang air ketika dalam perut ibu kita dahulu? Jika engkau dulu percaya bahwa kita dahulu makan dan minum di dalam perut ibu dan kita tidak buang air di dalamnya, lalu apa yang membuatmu sulit untuk percaya bahwa di surga kelak kita akan makan dan minum juga tanpa buang air? Lalu lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ketika menjawab pertanyaan ketiga, pemuda tersebut tiba-tiba menampar ateis tersebut dengan sangat keras. Ateis tersebut pun merasa kesakitan dan marah-marah kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut berkata,
tanganku ini terlapisi kulit, tanganku ini dari tanah, dan pipimu juga terbuat dari kulit dari tanah juga. Lalu kita keduanya dari kulit dan tanah juga. Bagaimana bisa engkau merasa kesakitan ketika saya menamparmu? Bukankah keduanya tercipta dari bahan yang sama, sebagaimana iblis atau setan dari api di neraka? Hadis tersebut hanya bisa terdiam dan tertunduk tanpa bisa membantah apapun. Dari kisah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak semua pertanyaan yang terkesan mencela dan merendahkan Islam harus dihadapi dengan kekerasan. Justru kita harus menghadapi hal-hal seperti itu dengan ilmu. Seperti pemuda tadi yang dengan cerdas mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi kita pertanyaan tersebut sangatlah sulit untuk dijawab. Itulah salah satu contoh pemuda Islam yang memiliki budi pekerti yang tinggi dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Lalu siapakah pemuda yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah Imam Abu Hanifah rahimahumullah ketika beliau masih muda. Dan demikianlah kisah ini, semoga kisah ini mendapat manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.